diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang benih. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang benih. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Sejak dulu Kau angkatku, saat hangus Kau penuhiku, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. 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 Mulia
Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada. Saya juga mau menyambut sidang jemaat dengan selamat tahun baru, tahun 2021 ini. Kita bersyukur kepada Tuhan dan saya mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan dari Mazmur nomor 100 ayat pertama dan yang kedua dikatakan demikian. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur begitu sadar bahwa kalau kita mau datang beribadah kepada Tuhan, kita harus dengan hati yang bersyukur. Karena dengan hati yang bersyukur ada kekuatan buat setiap kita untuk melewati setiap persoalan. Terlebih lagi kita ingat di dalam Amsal dikatakan hati yang gembira adalah obat. Itu artinya ada satu kekuatan bagi setiap kita. Terlebih lagi setiap kita yang hari ini boleh beribadah, di mana Tuhan sudah memimpin menuntun kita boleh melewati tahun 2020 yang lalu. Dan saat ini kita masuk di tahun 2021, kita boleh beribadah, itulah satu ucapan syukur kita perlu kita naikkan kepada Tuhan. Mari sidang jemaat kita mempersiapkan hati kita masuk dalam beribadah dengan hati yang penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beribadah. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Belum terlalu jauh apabila saya pada saat ini mengucapkan selamat tahun baru. Dan biarlah melalui tahun yang baru ini kita boleh memiliki semangat yang baru dan kita boleh semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, mencintai Tuhan lebih daripada segalanya. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Pertolongan kita adalah datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita angkat sebuah pujian yang mengungkapkan seperti rusa yang rindu akan sungai. Biarlah kita pada saat ini rindu akan Tuhan, merindukan airnya yang boleh menyegarkan setiap jiwa kita.
bagian ini dengan senang hati. Yang pria boleh berdoa kepada Tuhan. Terdirusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Yang pria bersama-sama saya, yang wanita berdoa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Sama-sama, Engkaulah kekuatanku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Saya undang jemaat boleh bangkit berdiri dan serukan namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Angkat tanganmu, panggil namanya Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Kau segalanya bagiku Tuhan. Kau segalanya bagi, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hari Minggu ini kami boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Tuhan, Kau yang sanggup segarkan setiap jiwa kami. Apabila kami saat ini dengan hati gundah gulana, mungkin ada kebimbangan, ada kecemasan, ada kekhawatiran, ada ketakutan Tuhan di dalam menjalani tahun baru ini Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, dan biarlah Roh-Mu Tuhan boleh menguatkan setiap kami, Roh-Mu boleh menghiburkan setiap kami, dan Roh-Mu menuntun setiap langkah kami, dan biar kami boleh memiliki keberanian untuk menjalani kehidupan ini. Dan kami percaya jika Tuhan bersama-sama dengan kami, Tuhan terus menyertai kami, maka kemenangan demi kemenangan akan menjadi milik dan bagian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik jemaat, kita akan membaca nas responsoria kita. Hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat 34. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai 34. Nanti kita akan membaca silih berganti. Saya membaca ayat yang ganjil, ayat 25. Kemudian nanti Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-26, ayat yang genap. Begitu terus bersama dengan singer sampai ayat yang ke-34. Sekali lagi, Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai 34. Saya baca pertama. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sama-sama ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang merenungkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Baik Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri sama-sama. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masih tetap berdiri dan kita mau menyanyikan pujian kita, Yesuslah pengharapanku. Dengan penuh sukacita, sebab Yesuslah satu-satunya pengharapan kita, bahkan ketika kita melewati badai kehidupan ini. Saudara boleh bertepuk tangan. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Padamu aku percaya, ku pegang janjimu. Yesus, aku percaya. Yesus
boleh melihat, yang tuli boleh mendengar, yang lumpuh bisa berjalan. Karena Yesus Tuhan luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah kita. Sembuhkan Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Haleluya. Yesus, aku percaya. Amin. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang hari ini ditaburkan boleh tertanam di dalam hati kita. Kita persembahkan tanah hati yang terbaik untuk firman Tuhan pada saat ini. Supaya setiap firman Tuhan yang ditaburkan berakar, bertumbuh, dan berbuah yang lebat. Haleluya. Tenangkanlah hatimu dan katakan kepada Tuhan. Seperti saya haus, rindu aliran sungaimu.
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Saya persilakan. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami berkumpul di sini karena kami ingin disapa oleh Bapa. Telinga dan hati kami sudah siap. Bicaralah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang diberikan untuk kita pada pagi ini ialah dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 dan saya membacakan dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Tuhan Yesus bicara kepada orang banyak. Sebab itu, ingatlah, janganlah khawatir tentang hidupmu, yaitu apa yang akan kalian makan dan minum, atau apa yang akan kalian pakai. Bukankah hidup lebih dari makanan dan badan lebih dari pakaian? Lihatlah burung di udara. Mereka tidak menanam, tidak menuai, dan tidak juga mengumpulkan hasil tanamannya di dalam lumbung. Meskipun begitu, Bapa-Mu yang di surga memelihara mereka. Bukankah kalian jauh lebih berharga daripada burung? Siapakah dari kalian yang dengan kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya biarpun sedikit? Mengapa kalian khawatir tentang pakaianmu? Perhatikanlah bunga-bunga bakung yang tumbuh di padang. Bunga-bunga itu tidak bekerja dan tidak menenun. Tetapi Raja Salomo yang begitu kaya pun tidak memakai pakaian yang sebagus bunga-bunga itu. Rumput di padang tumbuh hari ini dan besok dibakar habis. Namun Allah mendandani rumput itu begitu bagus. Apalagi kalian. Tetapi kalian kurang percaya. Janganlah khawatir dan berkata, apa yang akan kita makan? Atau apa yang akan kita minum? Atau apa yang akan kita pakai? Hal-hal itu selalu dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Jadi, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendak-Nya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Oleh sebab itu, janganlah khawatir tentang hari besok. Sebab besok ada lagi kekhawatirannya sendiri. Hari ini sudah cukup kesusahannya, tidak usah ditambah lagi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Tema yang diberikan kepada kita ialah memprioritaskan kerajaan Allah atau memprioritaskan pemerintahan Allah. Dalam bagian firman Tuhan ini, Tuhan Yesus menguraikan dua sikap hidup yang bertolak belakang satu dengan yang lain. Yang satu itu berbahaya dan yang lain itu yang dianjurkan dan perlu dikejar. Yang pertama ialah bahwa perhatian dalam hidup kita cenderung disita oleh hal materi, makan, minum, pakaian, dan lain-lain. Ini disertai dengan kekhawatiran. Itu harus diwaspadai. Yang kedua yang perlu dikejar ialah seluruh kehidupan kita perlu diarahkan supaya Allah Tritunggal mendapat tempat utama di dalamnya. Dalam semua aspek kehidupan kita. Dan bagian yang ketiga firman Tuhan kita pada pagi ini ialah satu janji Tuhan yang sangat indah. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, sangat mudah untuk kita salah mengerti maksud Tuhan Yesus dalam bagian firman Tuhan ini. Seolah-olah Tuhan Yesus kurang realistis dan firman Tuhan ini seolah-olah kurang bermanfaat untuk kehidupan kita yang toh harus fokus juga kepada hal-hal yang
menyangkut kehidupan sehari-hari. Memang ada ungkapan dari Karl Marx, pencetus materialisme, yang mengatakan agama adalah opium atau obat bius untuk masyarakat. Artinya, agama dipakai oleh gereja untuk menghibur manusia supaya mereka berharap kepada surga saja, kepada kekekalan saja, kurang realistis. Oh, ibu bapak dan saudara sekalian, Tuhan Yesus adalah orang yang paling realistis. Dia Allah yang membumi, dan sangat penting kita perhatikan dan waspadai apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Oleh sebab itu kita harus berusaha untuk mengerti secara tepat dua bagian firman Tuhan ini, yaitu di satu pihak jangan khawatir tentang hidupmu, yaitu apa yang akan kita makan, minum, dan lain-lain. Dan yang kedua, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari kita masuk dalam bagian yang pertama. Jangan khawatirkan atau kejar soal materi. Mungkin kita heran bahwa penekanan Tuhan Yesus begitu kuat. Ada mungkin di antara kita yang tadi perhatikan sampai 5 kali Tuhan Yesus menyebutkan masalah kekhawatiran. Janganlah khawatir dan berkata, apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, atau apa yang akan kita pakai. Janganlah khawatir tentang hari besok. Tuhan Yesus memang betul-betul mengerti tentang kehidupan kita sehari-hari. Dan dia sangat tahu bahwa kekhawatiran begitu cepat muncul dalam hati kita. Ada berita buruk tentang perkembangan ekonomi, kita mulai khawatir. Mungkin Anda termasuk orang yang katakan, oh saya tidak pernah khawatir. Persediaan saya cukup, malah lebih dari cukup. Saya bertanya, apakah firman Tuhan ini bukan juga diarahkan untuk Anda? Itu sangat relevan untuk setiap di antara kita. Sebab istilah mengkhawatirkan tidak hanya bicara soal khawatir, melainkan bicara soal arah hidup, perhatian utama, bahkan ambisi kita di mana. Tuhan Yesus sebutkan bahwa hal-hal itu seperti hal materi selalu dikejar, selalu diutamakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Uang, materi, dan usaha menjadi pikiran pertama waktu bangun pagi, waktu mau tidur, dan biarpun terbangun di tengah malam, itu yang muncul. Bisa jadi bahwa Anda duduk dengan istri dan anak-anak. Istri bicara kepada saudara, telinga Anda memang hadir, tubuh Anda hadir, tapi pikiran di tempat lain, memikirkan yang lain. Bisa jadi kita mengikuti kebaktian online ini, sambil mengikuti kebaktian jari kita jalan-jalan di HP, ngecek stock market, ngecek itu dan itu, masalah usaha materi. Memang secara alamiah hal materi cenderung menjadi pendorong penggerak yang menentukan prioritas dalam kehidupan. Oleh sebab itu Tuhan kita bicara tentang hal ini, bahwa kita tidak boleh terfokus ke situ. Sepertinya saya mendengar seseorang katakan, oh iya memang begitulah omongan para pendeta. Ya. Dia tidak perlu memikirkan hal ini. Tapi coba kalau saya tidak berusaha tiap hari dan memberikan persembahan kepada gereja, itu bagaimana? Bapak Ibu, ada 3 hal yang mesti kita perhatikan supaya kita tidak salah mengerti apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Yang pertama, orang percaya perlu untuk bekerja. Orang yang berkenan kepada Tuhan tidak bisa saja duduk di kursi malas dan menunggu, seperti Martin Luther pernah katakan, menunggu itu bebek panggang sudah langsung masuk, siap dimakan dalam mulut kita. Tidak. Kita harus bekerja. Rasul Paulus pernah mengatakan orang yang tidak mau bekerja tidak boleh makan. Perhatikan, yang tidak mau bekerja, bukan yang tidak bisa bekerja. Sehingga pemeliharaan Tuhan tidak berarti kita boleh bermalas-malas. Tidak. Burung-burung itu juga mencari makanan. Yang kedua, orang percaya tidak lepas dari tanggung jawab terhadap orang lain. Memang Tuhan berjanji bahwa kita tidak perlu khawatir, persediaannya cukup. Tapi bagaimana dengan orang yang kelaparan?
bagaimana dengan orang yang kurang pakaian? Bagaimana firman Tuhan itu untuk situasi seperti ini? Memang persediaan Tuhan di udara, di laut, dan di darat cukup, lebih daripada cukup. Lalu masalahnya di mana? Masalahnya adalah bahwa manusia rakus, menimbun, menumpukan, menghamburkan persediaan Tuhan dan tidak mau berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Di ayat ini Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus berbagi dengan orang yang memang berkebutuhan karena Tuhan memberikan cukup, bahkan lebih dari cukup kepada kita. Dengan kata lain, perintah Tuhan, janganlah khawatir tentang hidupmu, tidak membebaskan kita dari tanggung jawab terhadap orang lain. Yang ketiga, salah paham yang harus kita hindari. Janji Tuhan akan pemeliharaannya tidak berarti bahwa anak-anak Tuhan akan bebas dari segala kekurangan, dari segala permasalahan. Tidak. Benar, Tuhan Yesus melarang kita untuk khawatir. Walaupun itu tidak berarti kita tidak pernah akan mengalami hal yang susah. Dalam ayat 34, ia katakan hari ini sudah cukup kesusahannya. Ada kesusahan. Tapi di tengah kesusahan itu ada pemeliharaan Tuhan. Memang kita harus bekerja, kita harus berusaha. Kita harus berbagi dengan orang lain. Dan kita akan mengalami kekurangan. Tetapi Tuhan dan Bapa kita melarang kita untuk khawatir, untuk berputar saja kepada masalah materi. Nah, ilmu psikologi banyak menguraikan tentang hal kekhawatiran. Anda cari saja di internet, ada banyak uraian alasan mengapa kita tidak perlu khawatir. Tapi Tuhan Yesus sebutkan 3 hal di sini mengapa kita tidak perlu, bahkan tidak boleh khawatir. Yang pertama ialah hal khawatir tidak berguna. Siapakah dari kalian yang dengan kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya biarpun sedikit? Habis khawatir, kita biasanya stres. Dan hal yang ditakuti toh tidak menghilang. Bahkan seringkali tidak terjadi. Ini alasan yang pertama, bahwa hal khawatir tidak berguna. Alasan yang kedua mengapa kita tidak boleh khawatir ialah, dan itu yang jauh lebih penting, kita mempunyai seorang Bapa di surga yang mengasihi kita, yang mengetahui kebutuhan kita, dan yang berjanji Dia akan memelihara kita. Ayat 26, Bapamu yang di surga memelihara burung-burung di udara. Bukankah kalian jauh lebih berharga daripada burung? Nah, Bapa di surga seperti seorang kepala rumah tangga, dia tidak hanya punya anak kandung, dia juga punya binatang piaraan. Mungkin kelinci atau burung atau apa. Ya. Lalu, kalau kepala rumah tangga ini memberi makan kepada binatang piaraannya, bukankah dia akan memberikan makanan kepada anak kandungnya sendiri? Tentu. Ini kata Tuhan Yesus, tentu sekali Tuhan akan memberikan. Dia pelihara burung, dia pelihara binatang luar, binatang liar di padang. Dia pasti tidak melupakan kalian. Ditambah lagi dalam ayat 32, yaitu Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Dia tahu. Apalagi Tuhan Yesus hidup 33 tahun di bumi ini. Dia tahu sekali. Oh, sangat perlu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk kita semakin mengenal Bapa kita. Mendalami siapa Dia. Sifat-sifatnya. Tidak cukup hanya mendengar khotbah pada hari Minggu saja. Kita harus mengambil waktu untuk mempelajari siapa Bapa kita. Karena alasan yang ketiga, mengapa kita tidak boleh khawatir ialah orang yang berputar kepada masalah materi saja,
Itu ciri orang yang tidak mengenal Allah. Demikianlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus ayat 32. Hal-hal itu selalu dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang siang malam hanya mengurus tokonya, perusahaannya, pekerjaannya, dan tidak punya waktu untuk sesama, tidak punya waktu untuk jiwanya, tidak punya waktu untuk Tuhan. Itu orang sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Tidak tahu Allah, beragama, mungkin mengaku Kristen, tapi tidak mengenal Allah. Tidak tahu ada Bapa di surga yang memperhatikan dan memelihara anak-anaknya. Maka ibu bapa dan saudaraku yang kekasih, kalau ada kesusahan, kalau kita ditimpa kesulitan dan kekurangan, kalau kita dengar berita buruk tentang forecast, perkembangan ekonomi yang mungkin menurun, itu menjadi ujian untuk kita. Dan memperhadapkan kita kepada satu pilihan. Apakah kita mau hanyut dalam kekhawatiran, dalam memikirkan, dalam merencanakan saja? Atau kita pertama berpaling kepada Bapa yang sudah berjanji dan beritahu bahwa dia tahu dan dia pasti akan pelihara. Dia bisa memberikan jalan, dia dapat memberikan ide, dia akan memberikan kelegaan dalam hati kita. Sekarang kita sudah siap untuk masuk dalam bagian kedua dari firman Tuhan ini. Itu bagian inti. Dan itu saya mau katakan, itu obat anti khawatir yang paling mujarab. Obat anti khawatir yang paling menolong kita. Yaitu bagian kedua, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah dalam hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Itu dalam ayat 33. Memang kita semua mengenal ayat ini dalam versi terjemahan baru. Versi terjemahan baru mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya mau tanya, apa sebenarnya maksud daripada kalimat ini? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah itu apa? Apa yang Anda bayangkan pada saat Anda mendengar ungkapan ini, kerajaan Allah? Apakah Allah yang bertakhta di kerajaan surga? Atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, di mana semua manusia akan sadar bahwa dialah benar-benar Raja yang berdaulat? Apakah itu yang Tuhan Yesus maksudkan? Atau kerajaan Allah, apakah itu pekerjaan Tuhan? Ada dua hal yang perlu kita pahami di sini. Yang pertama, kerajaan Allah itu sama dengan kerajaan surga. Tuhan Yesus sering kali juga bicara tentang kerajaan surga. Maksudnya bukan kerajaan di surga, melainkan kerajaan surga artinya kerajaan Allah. Karena orang Yahudi pada waktu itu segan untuk mengucapkan nama Tuhan. Mereka menggantikan Tuhan dengan surga. Sehingga surga sebenarnya maksudnya Tuhan. Yang kedua, kerajaan Allah sebenarnya bukan tempat, bukan wilayah tertentu. Melainkan kerajaan Allah berarti kerajaan Allah. Yaitu otoritas, kekuasaan untuk memerintah. Mungkin lebih tepat dan lebih menolong kita untuk memahami maksudnya kalau kita mengatakan itu pemerintahan Allah. Carilah dahulu pemerintahan Allah. Siapa kepala pemerintahan ini? Yesus Kristus. Dialah Raja. Dalam pasal 5 dari Injil Matius, Tuhan Yesus sudah mengajarkan doa Bapa kami yang kita ucapkan setiap hari Minggu. Datanglah kerajaanmu. Apa artinya? Artinya adalah, Tuhan, saya mau supaya Engkau menjadi Raja dalam hidup saya, dalam keluarga saya, dalam perusahaan saya, dalam kota kita, di provinsi, di negara, bahkan di dunia ini, supaya Tuhan Yesus disembah sebagai Raja. Nah, ini yang pertama. Kerajaan Allah
berarti pemerintahan Allah. Atau diterjemahkan kalau Allah memerintah. Yang kedua, dalam bagian kedua ini, pemerintahan Allah melalui Tuhan Yesus membawa keindahan, membawa hal yang luar biasa indah dan baik. Ada beberapa ciri kalau Tuhan Yesus memerintah. Kalau Tuhan Yesus memerintah, maka kuasa iblis yang selalu menghancurkan akan dipatahkan dan Roh Kudus akan bekerja untuk menciptakan hidup yang baru. Kegelapan yang menakutkan diusir oleh terang yang membawa damai. Keputusasaan diusir oleh pengharapan dan bahkan kepastian akan keselamatan yang kekal. Penipuan tidak perlu lagi. Ada kekuatan untuk bisa jujur dan apa adanya, walaupun rugi. Tidak ada lagi kebohongan. Sekarang ada kekuatan untuk bisa bicara yang benar. Sikap sombong, angkuh, dan mudah tersinggung tidak perlu lagi. Sekarang bisa rendah hati dan minta ampun, karena saya punya Bapa yang membela saya. Kebencian, sindiran, dan penghinaan diganti dengan pengampunan dan kasih yang tulus. Dan tuntutan untuk selalu harus dilayani saja semakin diganti dengan kesediaan untuk melayani, membantu, bahkan dalam hal yang kecil. Itu kalau Tuhan Yesus menjadi Raja dalam hidup kita. Akan terjadi satu transformasi ini. Maka itu membawa saya kepada yang berikut, yaitu hal mengundang Tuhan Yesus sebagai Raja hidupku. Transformasi yang indah ini yang kita rindukan, bahwa ketakutan diusir, kegelapan diganti dengan kepastian. Transformasi ini terjadi kalau kita menerima Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Apakah saudara sudah menerima Dia seperti itu? Mungkin saudara katakan, ya, saya sudah menerima Tuhan Yesus. Tetapi hal kekhawatiran itu tetap ada. Tetap saya sangat khawatir. Dan ternyata saya terus berputar kepada hal-hal yang tadi disebut, yang tadi Tuhan Yesus katakan harus kita waspadai. Saya boleh tanya, apakah saudara sudah mengundang Tuhan Yesus sebagai Raja? Sebagai Raja dalam tiap-tiap bidang kehidupan? Kalau tidak, kalau dia hanya sebagai juru selamat, tapi tidak sebagai Raja yang boleh mengatur, yang menentukan, maka pengalaman kita mungkin seperti yang pengalaman saya dengan teman sekolah. Setelah beberapa tahun di luar, saya kembali ke kampung halaman, dan saya bertemu dengan seorang teman sekolah SD. Waktu itu saya rindu untuk bersaksi kepada dia tentang Tuhan Yesus. Karena sudah lama tidak ketemu. Tapi saya baru saja mulai bicara tentang Yesus, dia bilang, oh maaf saja, tidak usah. Saya tanya kenapa? Oh dia memang begini, saya bertahun-tahun lamanya bekerja pada satu keluarga Kristen yang sangat taat. Tiap pagi di tempat kerja kami diajak berdoa dan mendengar firman Tuhan. Tapi habis renungan pagi itu, kami harus menyaksikan kekerasan yang luar biasa antara orang tua dengan anak. Bagaimana mereka meneriaki satu sama lain dan melakukan dan mengatakan banyak hal yang kami tahu dari firman Tuhan yang sudah diajarkan kepada kami yang tidak benar. Maaf saja, saya tidak butuh agama semacam itu. Saudaraku, saat itu saya terdiam dan tidak dapat mengatakan apa-apa lagi. Kemungkinan keluarga itu menganggap mereka sudah mendahulukan kerajaan Allah karena tiap pagi dimulai dengan renungan pagi. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus maksudkan supaya dia menjadi Raja, supaya dia boleh memerintah dalam tiap-tiap bidang kehidupan. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah dalam hidupmu. Itu artinya cari kerajaan Allah. Supaya Allah memerintah dalam hidupmu, dan itu harus diusahakan. Boleh saya tanya, kapan terakhir kali Bapak, Ibu, atau Saudara mengambil waktu khusus
berhenti dari segala kegiatan. Duduk dengan tenang di hadapan Tuhan. Dan mulai memeriksa kehidupan Anda bidang demi bidang. Sejauh mana Tuhan sungguh memerintah dan mengatur dalam bidang kehidupan saya itu? Dalam pikiran saya, dalam keuangan saya. Dan apakah saudara setelah menyadari situasi yang sebenarnya yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, saudara membawa itu sebagai dosa kepada Tuhan dan mengakui? Dalam gereja, dalam kebaktian hari Minggu, kita sering diajak untuk mengaku dosa. Terus terang, mungkin sulit. Saat itu kita ingat. Tiba-tiba kita harus mengaku dosa. Apa? Oh, kita harus mengambil waktu sebelumnya untuk merenungkan. Sudah menjadi kebiasaan istri saya dan saya sendiri untuk inventarisasi semacam ini 2 kali setahun. Kalau tidak duduk seperti ini, maka sulit untuk kita betul-betul menjadikan Tuhan Yesus Raja atas tiap-tiap bidang kehidupan kita. Saya mau katakan Bapak dan Ibu dan Saudara, belum terlambat. Kita baru tanggal 10. Masih bisa ambil waktu untuk duduk inventarisasi tahun yang lalu. Pengalaman tahun yang lalu. Dan itu maksud sebenarnya dari istilah Sabat. Hari Sabat. Sabat dalam bahasa aslinya berarti berhenti, stop. Kita harus berhenti untuk mengambil waktu bersama Bapa untuk Dia boleh periksa hidup kita. Izinkan saya untuk melihat beberapa bidang kehidupan kita. Kita mulai dengan diri kita sendiri. Kalau Allah memerintah dalam kehidupan saya sendiri, bagaimana dengan alam pikiran saya? Firman Tuhan berkata bahwa mata kita adalah jendela untuk jiwa. Apa saja yang kita izinkan masuk lewat jendela ini ke dalam jiwa kita dan akan terus bekerja dan berbuah di situ. Bagaimana dengan pemakaian waktu yang ada pada saya? Bagaimana dengan keuangan, penggunaan keuangan saya? Apakah Tuhan Yesus yang mengatur? Beberapa waktu yang lalu banyak orang pakai gelang itu WWJD. What would Jesus do? Tiap kali kita diperhadapkan dengan pilihan, ya kita harus WWJD. What would Jesus? Apa kira-kira akan Tuhan Yesus lakukan dengan uang ini yang ada pada saya? Bagaimana dengan cara bertutur kata? Dengan emosi? Itu tentang kehidupan saya. Ada satu buku yang sangat bagus. Judulnya Menata Dunia Pribadi, Meniti Sukses Sejati. Kalau kita menata dunia pribadi dan jarang kita ambil waktu untuk itu, maka itu kita bisa meniti sukses. Yang kedua, bagaimana kalau Allah memerintah dalam keluarga kita? Boleh saya tanya, apakah pasangan saudara, apakah anak saudara merasa dihargai, merasa dihormati oleh Anda sebagai orang tua? Apakah Anda juga bisa melayani mereka dengan kasih yang tulus atau hanya terus menuntut dilayani oleh mereka? Tentu saja Bapak Ibu mau supaya anak-anak juga ikut Tuhan Yesus. Tapi itu hanya akan terjadi kalau anak-anak kita sendiri melihat bahwa kehidupan kita sebagai orang tua betul-betul diatur oleh Tuhan Yesus. Pernahkah anak-anak Bapak atau Ibu mendapatkan permintaan maaf dari saudara karena sudah bersalah kepada mereka? Pernahkah Bapak mengaku salah kepada istri dan meminta maaf atau hanya mengharapkan, oh ya istri saya memang seorang pemaaf? Oh saudara, kalau Tuhan Yesus memerintah dalam hidup kita, maka kita tidak sulit lagi untuk bisa juga merendahkan diri
Karena bukan saya yang harus besar, Dia yang besar, Dia yang raja. Apa artinya kalau Allah memerintah dalam perusahaan Anda? Itu berarti bos utama bukan lagi Anda sendiri, juga bukan orang tua atau pemegang saham, melainkan Tuhan yang menjadi CEO. Berarti kita akan jujur, kita tidak akan melanggar hukum, karena itu tidak diberkati Tuhan. Dan para karyawan akan merasakan apakah Allah memerintah dalam hidup kita. Mereka akan merasakan. Kita akan memberikan kepada mereka upah yang layak, sehingga mereka dan keluarga mereka bisa tidak perlu khawatir. Kita usahakan kesejahteraan karyawan. Kalau di Eropa 2 abad yang lalu, orang Kristen adalah yang pertama yang memikirkan kesejahteraan para karyawan. Asuransi kesehatan, dan lain-lain. Dan kita akan merindukan kesempatan untuk mereka boleh mengenal firman Tuhan. Mereka boleh mengenal Tuhan. Oh Bapak, Ibu Bapak dan Saudara, kalau Tuhan Yesus menjadi Raja dalam hidup kita, kita mempunyai satu kerinduan, kita mau supaya lingkungan kita, kota kita, boleh mengenal Dia, yang begitu membahagiakan kita, yang memberikan ketenangan dalam hidup kita. Hal misi bukan sesuatu yang kita serahkan kepada departemen misi, melainkan itu menjadi usaha kita sendiri, bukan kepada BP Departemen Misi atau mereka yang memang tugasnya di situ. Maka misi adalah sesuatu di mana kita putar otak, di mana kita usahakan bagaimana saya bisa dukung. Mungkin anak saudara mau melayani Tuhan, kita izinkan. Kita dorong. Uang yang sudah kita simpan begitu lama yang sebenarnya tidak kita butuh, bisa kita bebaskan untuk pekerjaan Tuhan. Mendukung misi dengan segala cara. Kalau kita lakukan itu, kalau kita usahakan supaya Allah memerintah dalam hidup kita, supaya kita melakukan kehendak-Nya, maka janji yang sangat indah, dan itu bagian yang terakhir yang hanya secara singkat saya uraikan, akan terjadi. Yaitu di situ akan terbukti bahwa mengusahakan supaya Tuhan memerintah menjadi obat anti khawatir yang paling indah. Yaitu semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa itu semuanya itu? Makan, minum, papan, sandang, pangan, semuanya akan diberikan. Secukupnya. Mungkin tidak secara berlebih, tapi secukupnya. Semua hal yang tadi kita khawatirkan, Bapa katakan, itu urusan saya. Kalau engkau jadikan aku penentu dalam hidupmu, tetap bekerja, tetap berusaha, tapi bosnya sudah ganti. Bosnya Bapa. Maka jangan khawatir. Mungkin mengalami masa kemunduran, mungkin mengalami kesulitan, tapi jangan khawatir. Bapa bertanggung jawab. Kapal ini tidak akan tenggelam. Tuhan akan semakin memberkati orang yang memberi diri kepada Tuhan. Maka sebagai penutup, ada hanya 2 macam ambisi di dunia ini. Ambisi untuk diri sendiri atau ambisi untuk Tuhan. Kalau berambisi untuk diri sendiri, kita semakin khawatir, kita merasa semakin hampa, dan semakin tidak ada arti dalam hidup kita. Kalau kita berambisi untuk Tuhan, maka akan ada akibat yang luas dan semakin bertambah luas. Dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam perusahaan kita, dalam dunia ini. Dan akan membawa sukacita, dan kita akan mengalami sukacita. Dan buah yang dihasilkan oleh kehidupan semacam ini akan tinggal tetap. Kiranya Tuhan Yesus menolong Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mengambil langkah konkret, memikirkan bidang-bidang kehidupan kita, supaya kita serahkan satu persatu kepadanya, supaya Dia dapat mengaturnya dan menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus hidup.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa Engkau yang memberikan kepada kami pengarahan yang begitu berharga, supaya kami boleh berpaling dari hal yang sia-sia kepada hal yang benar kepada Engkau. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap ibu, bapa, dan saudara, juga setiap anak, untuk menyerahkan tiap bidang kehidupan kepada Engkau, supaya Engkau boleh mengaturnya, memimpinnya, dan memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah ditaburkan boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Bapak Ibu, karena kita sudah diberkati Tuhan, mari kita dengan segenap hati kita mau mempersembahkannya kembali untuk kemuliaan Tuhan. Kita siapkan persembahan kita, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas berkat-Mu. Pada hari ini kami boleh menerima berkat rohani. Tetapi tidak kurang-kurangnya Tuhan juga memelihara kami, mencukupi segala kebutuhan dan keperluan kami. Tuhan, Kau menyediakan apa yang kami butuhkan, sehingga kami tidak pernah kekurangan sampai hari ini. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami mempersembahkan sebagian kecil dari apa yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Berkati tangan-tangan yang akan memberi, supaya setiap mereka yang telah memberi, Tuhan Kau berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Pakailah juga gereja-Mu Tuhan, untuk boleh mengelola keuangan ini, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kita nyanyikan pujian, Aku Diberkati.
Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sebentar akan melihat dan menyaksikan pokok doa misi, karena ini adalah minggu yang kedua. Mari kita saksikan bersama-sama. Hari berganti hari, waktu terasa cepat sekali berlalu. Saat ini kita memasuki tahun 2021. Bersyukur, Tuhan masih memberikan kehidupan bagi setiap kita. Walaupun tahun 2020 banyak kesulitan, tantangan, dan keadaan zaman yang banyak berubah. Masa pandemi membuat semua orang di seluruh dunia harus melakukan aktivitasnya menggunakan internet. Dari anak-anak hingga orang tua, dari kota hingga pedalaman. Seakan-akan setiap kita dipaksa menggunakan internet untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi. Mari, setiap anak-anak Tuhan juga menggunakan media ini untuk mengabarkan kabar baik Tuhan. Memberitakan kabar baik kepada semua orang, di mana pengharapan dan jaminan keselamatan sedang dinanti-nanti oleh semua orang. Menaburlah sebanyak mungkin untuk kabar baik ini melalui WA, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Mempersiapkan hati mereka yang belum pernah mendengarkan kabar baik, agar suatu saat dituai oleh orang yang sudah Tuhan persiapkan bagi mereka. Doakan untuk suku-suku terabaikan. Kiranya di masa ini mereka juga mendapat kesempatan mendengar kabar baik melalui media internet. Doakan untuk seluruh jemaat untuk mau terlibat di dalam memberitakan kabar baik ini. Dan kita akan bersama-sama mendoakannya. Pokok doa ini berdoa agar di zaman yang serba internet ini boleh dipakai oleh seluruh jemaat untuk mengabarkan kabar baik Tuhan melalui media Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Doakan juga agar suku-suku terabaikan dapat juga dijangkau melalui media ini. Mereka boleh mengerti kebenaran karena ada anak-anak Tuhan yang memberitakan dan menjelaskan kepada mereka melalui media sosial atau internet ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan-Mu, menyerahkan setiap media yang ada di muka bumi ini. Kami percaya di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini, Tuhan sudah mempersiapkan sarana dan prasarana ini untuk kami boleh memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita ini kepada dunia yang saat ini tanpa batas. Melalui media internet ini Tuhan pakai secara luar biasa. Gerakkan setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan berikan keberanian buat kami semua. Secara khusus buat suku-suku terabaikan. Biarlah Tuhan kami juga boleh memberitakan Injil-Mu Tuhan kepada mereka yang terabaikan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bumi ini akan penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menyaksikan warta jemaat. Demikianlah warta jemaat untuk boleh menjadi perhatian buat kita sekalian. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput Bapak Ibu saudara semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian doksologi. Puji Allah,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, di akhir dari ibadah kita pada hari ini, mari kita sekali lagi mengingat akan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama pada hari ini. Dan kiranya itu kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk boleh mempraktekkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan karena itu arahkanlah hatimu, terimalah berkat daripada Tuhan Sang Sumber berkat itu. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, pertolongan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus, dan kiranya Allah Tritunggal yang esa itu terus mencurahkan berkat-Nya melimpah-limpah di dalam kehidupan kita, baik hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.